Mea, terus urusanmu sama Uyang. Mau umumin kapan? Soal itu belum kepikiran sih. Lakukan saja selangkah demi selangkah. Pikirkan tentang hal ini, aku khawatir untukmu, kau tidak tahu. Oberber adalah orang yang keras kepala. Wei Wei, kau dan Uyan, itu tumbuh bersama, kan? Berapa banyak pacar yang dia bicarakan? Dan yang online? Sejarah cinta yang berantakan tentang dia. Benar atau palsu? Mari kita bicarakan ini di depan Mea. Bukankah itu bagus? Aku hanya ingin dia mendengar. Jangan impulsif. Tidak apa-apa, kau bilang, aku tahu. Oke, tentang sejarah cinta Uyang. Anda bertanya kepada orang yang tepat. Pertama-tama, saya akan memberitahu Anda. Pesan gosip yang beredar online sebelumnya. Apa bintang selebgram besar dan sejenisnya? Semua palsu. Karena itu yang saya sebarkan. Kau menyebar. Wei Wei, kau melakukan ini terlalu banyak. Pernahkah kau berpikir akan mengemari Ouyang? Seberapa buruk dampaknya? Bagaimana saya bisa mempertimbangkan konsekuensi ini ketika saya masih kecil? Aku hanya berpikir, membuat sejarah cintanya berantakan. Jadi tidak ada yang akan merampok Ouyang. Ouyang adalah aku. Bagaimana mungkin kau akan bersikap acuh tak acuh? Jia mengkariku. Saya pikir dia datang. Apa yang Anda coba tebak? Dia meminta saya untuk terus menyebarkan pesan online. Ouyang, dia gila. Karena dia tidak ingin seperti saudara perempuannya. Orang tua mengatur pernikahan. Dia hanya ingin mengacaukan sejarah cintanya. Kau ingin keluarga seperti kita. Siapa yang mau menempatkan putrinya menikah dengan pria yang berantakan seperti dia? Benar, Siu. Itu juga. Dengarkan apa yang Anda katakan. Aku benar-benar berpikir Ouyang sangat menyedihkan. Ouyang memang menyedihkan. Hubungan orang tuanya buruk. Kakak perempuan yang sangat mencintainya tiba-tiba mengabaikannya. Dia tidak sebahagia keluarga saya. Di rumah selalu sepi, ibunya terus-menerus mabuk. Ayahnya juga dingin setiap hari, kalian tidak tahu. Bahkan ulang tahunnya, dia rayakan dengan tante pembantu di rumah. Bersama-sama. Jadi, dulu aku pernah naif berpikir, Ouyang akan memberikan hatinya yang paling membara dan paling tulus padaku. Tapi kenyataannya, aku sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Satu-satunya yang bisa melakukannya sekarang ada di sini. Benar, Ling Mea. Aku belum pernah melihatnya seperti ini loh. Aku tahu. Entah dia kasih kamu keuntungan berapa. Setiap hari kamu selalu membelanya. Kamu nggak perlu pakai pelindung ya. Kan cuma olahraga ringan, jangan main kasar ya. Lupa kasih tahu, pertarungan Thailand kemarin. Aku di ronde ketiga babak ketiga berhasil kalahkan Ken. Itu mungkin hasil terbaik Luke sejauh ini ya. Oja? Bagus, hari ini aku mau lihat. Kamu memang sudah lebih jago atau belum? Ayo. Oke, kekuatannya cukup. Mungkin aku kurangi tenaga, jangan sampai kamu cedera. Aku serius nih. Jangan ditahan. Gimana? Nggak kuat lagi kan? Kekuatannya oke. Lagi. Sudahlah. Aku akan kurangi tenaga untuk temani kamu latihan. Ngomong-ngomong, ada kabar baik. Aku dan Mea sudah resmi jadian. Kamu nggak ucapin selamat? Kapan itu? Hari pertama pulang ke Indonesia. Selamat ya.
Kamu serius? Kamu nggak bisa buka. Aku dan Meiya sudah resmi jadian. Kapan itu? Hari pertama pulang ke Indonesia. Gila, tanganmu bisa patah. Edan banget sih kamu. Kan cuma mau olahraga ringan? Kamu baik-baik aja? Lenganmu nggak apa-apa? Lagi. Mau lagi? Mana ya? Sudah. Lagi. Kayaknya aku masih kurang pertimbangkan dengan matang, Siu. Apa kamu tidak suka makan seafood? Aku lihat kamu hampir tidak menyentuh sumpit. Enggak, porsi makanku kecil. Jadi makannya sedikit, tapi masakannya memang enak banget. Oke deh. Wei Wei. Walaupun aku tidak terlalu dekat dengan kakakmu, belum kenal lama. Tapi menurutku kakakmu benar-benar orang yang sangat baik. Iya kan? Aku juga merasa kakakku adalah yang terbaik. Pria terbaik di dunia ini. Sayang banget, pria sebaik kakakku. Sampai sekarang bahkan belum punya pacar. Benar-benar tidak tahu gadis-gadis baik di dunia ini. Mau pergi kemana? Di sini. Kamu gila ya? Ada urusan apa dengan aku? Kok tunjuk aku? Siu, ide kamu benar-benar terlalu sempurna. Kok aku tidak kepikirannya? Meiya, mending kamu nikah aja sama kakakku. Keluarga kami sangat terbuka. Kakek sudah tua, pendengarannya juga tidak bagus. Orang tuaku setiap hari main saja, tidak peduli apa-apa. Urusan rumah tangga dan perusahaan dari atas sampai bawah. Semua diurus kakakku, dia yang berkuasa. Kalau kamu menikah ke keluarga kami, kamu yang berkuasa. Yang paling penting adalah, kamu punya adik ipar secakep aku, kita berdua nanti bisa hidup bersama setiap hari di bawah satu atap. Li Wei Wei, apa kamu masih punya perasaan terhadap Ouyang? Aku kasih tahu, Ouyang adalah milikku. Cepat lupakan dia. Cepat bunuh iblis kecil di harimu itu. Bunuh di dalam buayan. Aku bersumpah, aku benar-benar tulus memikirkanmu, oke? Maaf. Aku rasa Wei Wei bilang ada benarnya. Li Dong lebih unggul dari Ouyang dalam segala hal. Meiya, Paman Xiaoli benar-benar pilihan yang bagus. Dan aku bisa lihat, dia benar-benar baik padamu. Apalagi yang perlu kamu pertimbangkan. Kalian berdua ini kenapa? Mulai sekarang, kalian berdua tidak boleh lagi menyebut nama Paman Xiaoli. Ini kalau sampai Ouyang dengar, dia pasti cemburu lagi. Apa? Ouyang bisa cemburu juga? Apa yang kita? Aku tidak pernah melihat apa yang dia cemburu. Ini luar biasa. Atau saya akan merekamnya untuk Anda lain kali. Oak. Kita akan cemburu pada Ouyang. Canker Kiring. Sudah dilayani sekarang. Apa yang kamu lakukan hari ini? Bukankah itu kegiatan yang baik? Apa kau punya sesuatu?
Wei, kau terlalu banyak. Aku akan mati. Aku akan berkemas sebentar. Baiklah, Ja. Gadis cantik hemat. Terima kasih. Aku ingin pergi ke toilet. Siu, kau pergi? Aku tidak pergi. Lalu kita pergi. Benar, Maya? Kau dan Uyan, kapan kita akan mengumumkannya? Saya belum memikirkan masalah ini. Aku bilang Wu Yang adalah milikku. Kau lupa dia. Nama Paman Xiaoli. Ini akan membuat Wu Yang mendengar. Dia harus cemburu lagi. Ouyang akan cemburu. Apa yang Anda pikirkan? Ada apa dengan Wei? Suara kecil. Duduk. Kau tidak akan pergi ke toilet. Toilet apa? Tunggu sebentar. Aku akan memperlambat. Ada apa? Aku bilang padamu, ada yang salah dengan Susiu. Apa masalahnya? Dia suka Ouyang. Tidak mungkin kau berhenti bicara. Di dunia ini siapa yang suka Ouyang? Siapa yang tidak suka Ouyang? Tidak ada yang tahu lebih baik dari saya. Kau mengerti. Tentu saja aku mengerti. Kau mengerti. Wei, kau pasti salah paham Siu. Siu, dia untuk kebaikan saya. Dia takut aku terluka lagi, jadi dia saat menyebutkan Ouyang akan terlalu sensitif. Apakah kamu bodoh? Aku baru saja melihatnya dengan jelas. Aku sengaja mengatakan sesuatu. Hasil setiap reaksinya. Semua sesuai dengan opsi ini seperti Ouyang. Dan aku bisa melihat dia dalam. Kau bilang, Susiu menentang Anda dan Ouyang. Aku takut kau akan terluka. Tapi aku sudah mengatakan padanya. Aku bilang sejarah cinta Ouyang. Aku membuat semuanya. Tapi dia masih memohon. Kenapa kau dan saudaraku? Wei, katakan yang sebenarnya. Itu sejarah cinta Ouyang. Apakah Anda membuat kekacauan? Tentu saja saya membuat kekacauan. Itu bagus. Ini bukan intinya. Intinya adalah Susiu tiba-tiba kembali dari sekolah karena dia tidak bisa menahan. Aku merindukan Ouyang. Ingin kembali kejar Ouyang. Dan kau bilang Ouyang membeli kalung yang sama untuk kalian berdua. Kau bodoh, memakainya sebagai rantai saudara. Apakah Anda pernah melihatnya? Kenapa dia tidak memakainya? Karena kalung kalian sama persis. Dan itu semua dari Ouyang, jadi dia tidak ingin memakainya. Tidak mungkin Wei, benar-benar tidak mungkin. Kau pasti salah paham, Siu. Lin Mei, kau terlalu sederhana. Aku tahu Susiu adalah teman baikmu. Tapi cinta itu terlalu kuat. Bahkan persahabatan yang kuat terkadang tidak bisa. Jika Anda benar-benar tidak percaya, maka ketika saya tidak mengatakan. Tapi kau harus. Jangan bodoh, dengarkan, mengerti? Baik, Wei, aku tahu. Aku agak ingin pergi ke toilet. Lalu aku pergi. Beberapa hal tidak bisa menunggu. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Aku harus mengambil saat aku bisa. Tangkap dia. Maya, apakah kamu dan Ouyang memang tidak cocok? Berkencan. Jalin hubungan serius. Kamu kenapa, Siu? Sebaiknya kamu cepat-cepat mengundurkan diri. Jauhilah Ouyang, jangan semakin terjerumus. Kamu sudah pernah terluka. Dari Chen Zhe sebelumnya. Kamu harus belajar dari pengalaman dan pelajaran. Tidak mungkin.
Si Hongja. Aku bawakan makanan malammu. Ayo, ayo, kurang satu. Angin utara, datang-datang. Ongzong. Sembilan Wan. Aoy. Dua Tiao. Jangan gerak. Kamu yang kena. Kok kamu yang kena lagi? Maaf ya Hongjia. Ayo bayar. Ini 400, lihat baik-baik. Datang. Ayo acak kartu, acak. Main kartu atau lihat telepon? Tentu main kartu, lihat baik-baik, matikan. Cepat, ayo. Kamu tidak ucapkan selamat padaku? Kapan itu terjadi? Hari pertama pulang ke Indonesia. Kamu gila? Tanganmu bisa patah. Kamu tidak apa-apa? Tapi gadis ini yatim piatu. Diadopsi oleh Paman Lin. Mereka berdua di jalan ini. Mengelola toko ini lebih dari 10 tahun. Banyak suka duka, tidak mudah. Apa kamu tidak merasa? Gadis ini terlihat sangat polos. Sangat cantik. Kakak, selera macam apa itu? Selera apa? Tadi kamu juga menatap ke sana. Lama sekali bukan? Kuberitahu, jangan bermain-main dengan gadis itu. Siapa saja boleh, dia gadis baik, tidak main-main denganmu. Apa kamu ada sesuatu? Kuberitahu, sekarang dia wanita aku. Kamu jangan berhasrat pada dia ya. Sinting. Dasar otak udang. Kamu kan saudaraku. Meya. Aku rasa kamu sebaiknya jangan terlalu dekat dengan Li Weiwei itu. Dia dulu perlakukan kamu bagaimana. Kamu jangan sampai lupa semua. Itu kan sudah lama, biarlah berlalu. Sebenarnya Li Weiwei ini orangnya lumayan berperasaan, dia sekarang bisa berubah sebesar ini. Dari hati aku sangat senang. Sifat asli sulit diubah. Dari mana kamu tahu dia tidak sengaja? Sekarang dia di depan akrab dengan kamu, siapa tahu di belakang. Mengacaukan hubungan kamu sama Ouyang. Aku rasa kamu lebih hati-hati sedikit. Baik, aku tahu. Kamu tenang saja. Ngomong-ngomong, Siu. Kalung saudari ini kamu pakai tidak? Enggak. Kenapa kamu tidak pakai? Bayangkan, kamu kan sudah jadian dengan Ouyang. Dia yang kasih ke kamu, mana mungkin aku pakai sama kayak kamu. Nggak apa-apa. Walaupun kalung ini Ouyang yang kasih. Tapi ini kan kalung saudari kita berdua, uruslah siapa yang kasih. Baik kalau begitu, aku pulang langsung pakai.
Lucio tiba-tiba cuti kuliah pulang ke Cina. Kenapa? Ya karena dia tidak tahan. Rindu pada Ouyang, dia sepenuh hati. Pengen balik ngejar Ouyang. Terus, kamu bilang Ouyang kasih kalian berdua kalung yang persis sama. Kamu bego aja anggap itu kalung saudari terus dipakai. Kamu lihat dia pernah pakai tidak? Kenapa dia tidak pakai? Justru karena kalung kalian berdua persis sama. Dan sama-sama Ouyang yang beli, makanya dia nggak mau pakai. Meiya, kamu sudah tidur? Belum. Lagi apa? Aku sekarang pengen ketemu kamu. Aku di depan rumah kamu. Tunggu ya, aku sekarang keluar. Malam-malam gini kok datang? Meiya, aku ada pertanyaan mau nanya kamu. Kau bertanya. Jika ada pria yang lebih baik dariku, dia dewasa dan pengertian. Yang terpenting, dia sangat mencintaimu. Membayar untuk Anda diam-diam di belakang Anda. Bagaimana Anda akan memilih? Kau berlari di malam hari. Hanya bertanya padaku pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan. Anda menjawab saya dengan cepat. Bagaimana Anda akan memilih? Tidak ada tempat di hatiku. Lakukan pilihan yang berlebihan. Aku mengerti. Itu. Jika ada satu gadis yang sangat baik dalam segala hal. Lebih kaya dari saya. Lebih mulia dari saya. Yang paling penting adalah dia diam-diam mencintaimu. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Dia bisa melakukannya untukmu. Bagaimana Anda akan memilih? Kau tidak akan bilang Li Weiwei. Anda tidak buruk kecuali dia lebih kaya dari Anda. Saya hanya membuat contoh bagaimana Anda memilih. Tentu saja kau Lin Meiya, aku mencintaimu. Ouyang, kau gila. Apa yang kalian lakukan? Kau melakukan ini. Kau tahu keluarga ini? Aku tidak tahu, aku tidak tahu.
Taji. Kau buka pintunya, ini Lin Hikuo. Taji. Pendasi, Saudara, jangan panggil aku kakak. Anda akan segera datang ke toko saya. halo, tolong merepotkan Anda. Ambil semua uang di akun ini. Oak, tunggu sebentar. Lihat, ruangan ini jauh lebih kuat dari rumah kecil yang rusak sebelumnya. Terutama bagus. Bagaimana dengan Ruonan? Dia baru saja keluar. Zijia, cepat duduk. Sihye, Ja. Bertahun-tahun ini. Kalau bukan karena kamu yang selalu menemani Ruonan, membantu kami. Entah betapa susahnya hidup kami berdua. Termasuk kali ini datang ke Thailand. Kamu bilang setiap hari kerja dari pagi buta sampai larut malam buat nambahin kami. Bibi ingat semua di hati. Bibi, jangan bilang begitu. Ini kan memang harusnya aku lakukan? Bibi tahu di hati. Sebenarnya, kamu selalu suka sama Ruonan. Bibi sampai tahu juga? Kalau gitu aku gak sembunyi lagi, cuma Ruonan dia. Dia kayaknya cuma anggap aku seperti saudara. Di dalam hati ini. Sungguh sedih banget. Bibi mendukung kamu, jangan putus asa. Bibi tahu sifat Ruonan seperti apa. Dia tajam di mulut tapi lembut di hati. Nanti Bibi ajak dia ngobrol baik-baik. Bantu kalian by Karakan. Bibi serius? Kalau gitu urusanku dengan Ruonan sepenuhnya bergantung pada Bibi. Bibi akan usahakan semampunya. Cepat istirahat sedang minum air. Bibi, aku gak minum. Aku ambilkan buah untuk Bibi cuci.
Bagaimana progres pembongkaran dan penempatan di daerah Pulau Rusa, Pak Li? Sudah lancar? Sebelumnya sudah saya laporkan. Arus kas kita sedang ketat. Dan masih ada beberapa warga yang sangat tidak kooperatif dengan pekerjaan pembongkaran. Jadi saya pikir kita tunda dulu, jangan sampai ditunda lagi. Saya akan dari grup alokasikan dana tambahan untuk warga yang sudah memenuhi kontrak sebagai bonus tambahan. Tapi, tidak ada tapi. Saya justru ingin orang tahu. Masyarakat kontrak harus punya semangat kontrak sejak kita sudah tanda tangani skema kompensasi pembongkaran, maka kedua pihak harus diterapkan secara ketat sesuai dengan ketentuan kontrak. Ini wajar saja. Jika kita sekali saja tunduk pada orang yang menolak penuhi kontrak, maka bagi warga yang sudah penuhi klausul pembongkaran akan sangat tidak adil. Jadi saya ingin orang-orang ini tahu. Di masyarakat sekarang, hanya yang menghargai kontrak akan dapat lebih banyak keuntungan dan hormat. Tidak peduli pihak O Group mau kerjasama dengan kita atau tidak. Kami sama sekali tidak akan berhenti melangkah maju. Mengubah segala yang mustahil menjadi mungkin. Terus berusaha keras. Baik, Bos Lee, saya pulang dulu. Halo, siapa ini? Halo, selamat siang. Saya Duruonan, masih ingat saya? Duruonan dari Thailand. Ingat. Nuna du iya kan? Halo, ada yang bisa saya bantu? Tidak ada apa-apa. Saya menelepon untuk berterima kasih. Nona Du, sungguh tidak perlu segitu sopannya. Sampai-sampai nelpon khusus buat ngucapin terima kasih. Saya jadi malu nih. Waktu di Thailand, kamu nyelamatin OU yang sama Weiwei dan nyawa Meiya buat keluarga kami. Ini anugerah yang besar banget, harusnya saya yang berterima kasih. Gak perlu terima kasih, saya juga gak ngapa-ngapain. Nona Du, apa waktu itu? Uang yang saya kasih masih cukup gak? Kalau kurang, hari ini saya bisa transfer lagi. Bukan itu maksud saya. Maaf, sorry. Saya juga bukan maksud begitu. Saya nelpon. Beneran cuma mau ngucapin terima kasih. Uang yang kamu pinjamin. Selesaiin utang rentenir, masih sisa. Kondisi rumah ibu saya sekarang jauh lebih baik. Dan pengobatannya lebih teratur. Ini semua berkat kamu. Wah, bagus banget. Kalau Meiya tahu kabar ini, dia pasti bakal lebih tenang. Uang ini kan saya pinjam, bukan minta. Begitu balik ke Indonesia, saya akan cepat-cepat balikin. Nona Ju, uang ini beneran dari hati buat terima kasih. Jadi sungguh gak perlu dibalikin, oke? Sudah diputuskan, maaf ganggu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Nona Lin. Nanti ada orang dari HR. Akan antar dokumen masuk kerja, tolong ditandatangani. Bukannya saya sudah urus sebelumnya? Sebelumnya kontrak masa percobaan. Sekarang sedang proses penerimaan karyawan tetap grup. Oh Zong hari ini khusus memberitahu kami. Oke, saya mengerti. Terima kasih. Sama-sama. Bukannya udah seru. Dengan hubungan kakakku dan Sensei, kenapa masih naikkan dia jadi kepala departemen penjualan? Saya ini loh. Selalu tegas membedakan urusan pribadi dan kerjaan. Kepala departemen penjualan.
Itu memang haknya. Kali ini kamu diculik, dia juga berjasa. Berdasarkan jasa diberikan imbalan. Seharusnya sudah gilirannya. Pak, Chen Ze ini 2 tahun mengandalkan kakakku. Naik begitu cepat, sekarang seantero perusahaan membicarakan hal ini. Beberapa waktu lalu baru naik jadi wakil kepala departemen. Dalam waktu singkat sudah jadi kepala departemen. Yang paling penting dia di perusahaan. Juga tidak ada prestasi menonjol. Saya khawatir akan sulit untuk diyakinkan. Yang saya inginkan adalah sulit untuk meyakinkan publik. Air bisa menopang perahu, tapi juga bisa menenggelamkannya. Opini publik terkadang bisa membunuh. Ngomong-ngomong, ayah. Ini adalah proposal proyek hotel yang dikirim oleh Lidong beberapa waktu lalu. Aku sudah mempelajarinya dengan baik, dan merasa proposal ini punya banyak potensi. Jadi kubawa untuk ayah lihat. Lokasi proyek ini ada di Pulau Rusa. Setahun lalu, grup Li membeli sebidang tanah komersial di sana. Rencananya akan dikembangkan menjadi proyek hotel mewah, yang menggabungkan wisata dan liburan. Hanya saja, saat ini ada masalah dengan pendanaan. Makanya dia sengaja datang mencariku. Ingin bekerja sama dengan grup kita untuk pengembangannya. Ayah lihat saja. Proyek ini. Aku sudah dengar beberapa rumor. Masalah ini jauh lebih rumit dari yang kau bayangkan. Di tanah itu awalnya ada 2 desa. 1 desa sudah direlokasi, tapi banyak warga desa lainnya yang tidak setuju dengan syarat relokasi yang mereka tanda tangani dulu. Protesnya sangat keras. Kapan mereka bisa menyelesaikannya, masih jadi pertanyaan besar. Apalagi, beberapa perusahaan pengembang besar tidak berani menyentuh proyek ini. Lebih baik kita tidak menjadi yang pertama. Apalagi, kita belum punya pengalaman mengelola hotel mewah. Justru karena tidak punya pengalaman, Lidong bisa menangani semuanya. Manajemen dan operasional hotel. Kita hanya perlu berinvestasi saja. Dan menurutku, ini adalah kesempatan terbaik bagi grup OU untuk masuk ke bidang ini. Apa syarat yang mereka ajukan? 1 properti komersial di Jinyayuan dan dana 200 juta. Saat ini grup sedang menjalankan banyak proyek. Kenapa aku harus mengeluarkan dana sebanyak itu untuk membantunya? Terutama setelah dia memutuskan pertunangan dengan kakakmu, keluarga OU dan Li. Sudah tidak perlu bekerja sama lagi. Ayah, meskipun akhirnya kedua keluarga kita tidak bisa bersatu, tapi kita kan sudah berteman lama. Dan aku dan Lidong sudah berteman bertahun-tahun. Sekarang perusahaannya sedang bermasalah. Apa salahnya aku membantunya? %50. Apa? Grup OU mau mengambil 50% saham dan mau membentuk perusahaan terpisah untuk menjalankan proyek ini. Grup OU juga mau menguasai mayoritas kursi dewan. Kalau keluarga Li tidak benar-benar terjepit, dia tidak akan datang meminta bantuanmu. Dia sudah tidak punya pilihan lain. Ini kan memanfaatkan kesulitan orang, keterlaluan. 200 juta. Meskipun bukan jumlah yang terlalu besar. Tapi kamu harus tahu, biaya investasi hotel, pengembalian dan keuntungannya sangat lambat. Grup kita bergerak di bidang kosmetik dan pakaian. Barang konsumsi yang cepat kembali modal. Bahkan untuk proyek properti, kita hanya fokus pada properti komersial. Gedung Nanlian. Kenapa aku tunda penyelesaiannya? Aku sedang menunggu subway Pulau Rusa selesai. Nanti, harga tanah akan naik minimal 30%. Kalau aku berikan dia 1 gedung sekarang, berapa banyak keuntungan yang akan hilang?
Aku juga harus mempertimbangkan hak para pemegang saham. Syarat dan janji keuntungan dari Lidong pasti sudah dibesar-besarkan. Dia pasti sudah menyiapkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Kita hanya bisa memaksa mereka ke ujung tanduk. Baru bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Tapi aku masih merasa. Kenapa? Apa yang kukatakan salah? Tapi aku masih merasa. Cara ini terlalu tidak manusiawi. Kemorilohnok. Kapan kau bisa belajar untuk tidak mencampurkan perasaan pribadi ke dalam bisnis? Bisnis adalah bisnis, bukan amal. Perasaan manusia, bisakah ditukar dengan keuntungan besar? Suatu hari nanti, ketika kau sudah terjepit, apakah kau masih bisa menerima perasaan manusia ini? Mimpi. Ini adalah pengalaman ayahmu. Pengalaman seumur hidup, kau mengerti? Siapa yang kasihan padamu? Siapa? Ini namanya bisnis. Begini saja. Kau temani aku ke suatu tempat. Pak Ou, tentang masalah Andi, Divisi Hukum Grup. Seharusnya sudah mengirimkan surat pengacara. Selanjutnya, biarkan pengadilan yang menanganinya. Pak Ou, aku benar-benar diculik waktu itu. Tepat di pagi hari saat konferensi pers. Kalian mau apa? Merempak? Di sini ada uang. Kalian salah orang, ini salah paham. Ketika aku sadar, sudah siang hari. Saat itu aku langsung tahu. Habislah. Pak Ou, yang dikatakan Andi semuanya benar. Ini yang kurekam dengan ponsel di ruang monitor. Silakan lihat. Pak U. Katakanlah, siapa yang kusakiti, tiba-tiba dipukuli. Sampai bau busuk, kerjaan juga terganggu. Awalnya kulihat konferensi pers kalian sukses. Sudah berhari-hari tidak menghubungiku. Kukira masalah ini sudah berlalu. Tidak disangka. Pak Ou, kejadian ini pasti sudah direncanakan lama. Sengaja ingin merusak acara konferensi pers. Awalnya aku tidak ada hubungannya dengan ini. Tapi Andi adalah teman baikku. Lagi pula dia juga korban, apalagi. Lin Meian dan Ouyang sudah berjanji padaku. Tidak akan mengejar masalah Andi lagi. Apakah kalian sudah melaporkan ini ke polisi? Tidak. Karena tidak tahu siapa sebenarnya orang itu. Aku juga tidak ingin merepotkan diri sendiri. Baik, tentang pelanggaran kontrakmu, aku akan mengurusnya. Tidak
tidak akan ditindaklanjuti. Tapi soal penculikan dan video ini, aku harap kalian tidak menyebarkannya lagi. Tenang Pak OU, aku tidak akan memberitahu siapapun. Kalau begitu aku tidak mengantarmu. Baik. Terima kasih Pak OU. Kami pergi dulu. Paman, hari ini bisnisnya lumayan ya. Jauh lebih baik dibanding awal buka dulu. Oja. Barang yang kamu minta sudah ada di sini. Baik, kalau begitu Paman sibuk dulu, aku pergi dulu. Pak OU, aku benar-benar diculik waktu itu. Tepat di pagi hari saat konferensi pers. Dia tadi datang ke departemen keuangan kami. Bilang mau melihat detail pembukuan grup selama 5 tahun terakhir. Bapak tidak tahu soal ini? Aku ingat sekarang. Ada perlu dengan aku? Aku tanya kamu, soal Andi yang diculik. Apa ini ulah orang yang kamu suruh? Siapa itu Andi? Tempat apa ini? NAK. Temani ayah ke atas lihat-lihat. Ayah, untuk apa bawa aku ke sini? Tempat apa ini sebenarnya? Dulu Group U. Bermula dari kantor kecil ini. Jadi dia tidak muncul waktu itu karena diculik. Sebelumnya, bagaimanapun aku dan Ouyang bersaing. Tapi itu masih termasuk cara persaingan bisnis yang normal. Penculikan itu melanggar hukum. Aku sama sekali tidak kenal orang ini. Laki-laki atau perempuan pun aku tidak tahu. Ini benar-benar bukan aku yang melakukan. Baik,
Kita tidak usah bahas ini lagi. Aku sudah memberitahu Andi. Grup OU tidak akan menuntut pelanggaran kontraknya. Tapi dia juga tidak boleh membocorkan kejadian ini keluar. Akhir-akhir ini tekanan kerjamu juga cukup berat. Mau coba tembak beberapa peluru? Ini hal yang melanggar hukum. Tidak ada jika Anda pikirkan begitu konferensi pers sukses. Ou Changlin bisa membuat Ouyang masuk ke dewan direksi dengan mudah. Saat itu, Xiao Rui akan diusir dari grup OU. Ouyang menjadi ketua dewan. Itu hanya masalah waktu. Sudah bertahun-tahun, pola ini tidak berubah sama sekali. Hanya lebih tua dan lebih rusak. Dulu perusahaan menghasilkan sedikit uang, lalu menyewa gedung di seberang. Setahun kemudian, 4 lantai ini, setengah ruangannya, menjadi kantor grup OU. Kemudian, seluruh 4 lantai. Dulu saya pikir, jika perusahaan berkembang, saya akan menyewa seluruh gedung, menghilangkan sekat-sekat ini, dan merenovasinya dengan baik. Tapi tidak terpikir, perusahaan tiba-tiba menghadapi kesulitan. Kesulitan apa? Hal-hal di masa lalu, tidak usah dibahas lagi. Yang penting perusahaan sudah melewatinya, hingga mencapai skala sekarang. Ouyang. Yang ingin saya katakan adalah, Li Dong, saat mengambil alih bisnis keluarga mereka, saat itu, keluarga Li di kota ini, sudah memiliki lebih dari 30 restoran. Sementara saya, hanya terkurung di rumah kecil ini, khawatir tentang sewa bulan depan. Saat itu, tidak ada yang bisa membantu Anda, hanya mengandalkan diri sendiri. Jadi kadang Anda merasa, dalam banyak hal, saya tidak memilih cara, bahkan terkesan tidak menyenangkan. Jika saya tidak seperti ini, bisakah keluarga kita mencapai titik ini? Dulu, jika saya tidak serakah dan berjuang mati-matian, mungkin sekarang Anda terkurung di kamar kecil yang rusak ini. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Tapi aku tidak setuju. Kalau cuma mengandalkan keserakahan dan menghalalkan segala cara. Bahkan kalau jadi yang terhebat di dunia, terus apa gunanya? Tidak ada teman, hanya kepentingan. Hidup seperti ini. Bukan yang kuinginkan. Nok. Kalau bukan karena aku, hanya kamu sendiri, kamu tidak akan mengatakan hal kekanak-kanakan seperti ini. Sebagai ayahmu, aku benar-benar berharap kamu selalu bisa sesederhana ini.
Ada satu hal lagi yang belum kupahami. Apa itu? Kenapa kamu diam-diam memeriksa pembukuan perusahaan tanpa sepengetahuanku? Apa ini? Hasilnya. Dengan ini, entah Ouyang masuk dewan direksi atau tidak, sudah tidak penting lagi. Awalnya kami hanya tahu, ayahmu mengajak Ouyang masuk dewan direksi untuk menyetujui proposal penambahan modal. Tapi kami tidak tahu dari mana sumber dana itu berasal. Setelah memeriksa pembukuan perusahaan, baru kusadari selama bertahun-tahun ini, ayahmu sengaja mengurangi laba perusahaan. Dia memindahkan sebagian uangnya ke rekening perusahaan asing yang terdaftar di Panama. Dia melakukan ini untuk menghindari pajak dan memiliki dana besar yang bisa digunakan kapan saja. Kamu ingat malam itu? Ketika kita di rumahmu, membahas cara menyelamatkan Ouyang. Ayahmu hanya butuh 1 malam untuk mengumpulkan 30 juta dolar AS. Aku curiga sumber uang itu dari sini. Aku baru memeriksa pembukuan 5 tahun terakhir. Kalau diperiksa lebih jauh lagi, siapa tahu apa yang akan kita temukan. Ayahmu melakukan ini diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun. Ini sudah merugikan kepentingan semua pemegang saham. Kalau kita ungkap hal ini, pemegang saham pasti akan marah, otoritas pajak juga akan turun tangan. Cukup. Jangan selidiki lagi. Dan jangan beritahu siapapun. Sampai di sini saja. Kenapa? Ini kesempatan bagus untuk menjatuhkan ayahmu. Aku sudah lama tahu soal yang ayahku lakukan ini. Kamu tahu? Aku direktur perusahaan, mana mungkin tidak tahu. Dan ingat baik-baik, meskipun aku tahu semua ini, aku takkan pernah pakai ini untuk mengancam ayahku. Karena tujuannya cuma satu, yaitu untuk perkembangan dan kemajuan perusahaan. Dalam hal ini, tujuanku sama dengannya. Soal kamu menyelidiki pembukuan perusahaan diam-diam, aku sudah bicara dengan kepala bagian keuangan. Takkan ada yang membocorkannya. Sudah, cukup sampai di sini saja. Bisa? Tentu. Pulang yuk. Ouyang. Ke Papa. Ayo. Siapa? Aku, Susiu. Siu ya? Kukira cuma iklan. Gak apa-apa, ini nomor baruku. Simpan ya. Sabtu ini kamu free ga? Ada acara? Sabtu ini ayahku ada acara peluncuran dana. Sebelumnya kami sudah undang Paman O dan Kakak Urui. Entah Pak O yang ada waktu atau tidak. Kirimin aku undangan aja, kan bisa? Sampai-sampai nelpon khusus. Pasti dong. Kamu harus kuundang langsung. Kalau gitu, Sabtu ketemu ya? Sabtu ketemu. Ngumpet apaan sih? Kemana aja? Lama banget baliknya. Lapar gak? Mau makan apa? Aku bisa beliin. Yang itu-itu aja. Gak usah.
Kamu kenapa? Aku rasa kamu lagi gak senang. Mana mungkin gak senang? Gak apa-apa, cuma akhir-akhir ini agak capek aja. Sejak pulang dari Thailand, urusan numpuk terus. Rasanya gak ada habisnya. Tapi lihat kamu aja udah bikin senang. Sangat tenang, 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 tenang. Apa ayahmu memberimu tekanan lagi tentang urusan kita berdua? Tidak. Jangan khawatir yang tidak perlu. Bisa nggak jangan khawatir yang tidak perlu? Bagaimana aku bisa tidak khawatir? Kamu belum menandatanganinya. Masa percobaan karyawan perusahaan adalah 1 tahun. Aku belum sampai, aku tidak ingin istimewa. Terutama saat ini. Sebelumnya kamu merengek minta aku mempertahankanmu. Sekarang tiba-tiba jadi urusan resmi? Karena sebelumnya aku karyawanmu. Aku tentu memikirkan diriku sendiri dalam segala hal. Tapi sekarang aku pacarmu. Sebelum membuat keputusan, aku akan memikirkan kita berdua. Terutama urusan kakakmu dan Chenze. Banyak rumor di perusahaan, menurutku kita harus rendah hati. Aku tidak ingin kamu jadi sorotan. Baik. Lagi pula cepat atau lambat akan terjadi. Malam ini aku temani kamu mencoba gaun, ya? Lalu kita makan bersama. Kamu temani aku mencoba gaun. Tidak ada acara apa-apa, ngapain mencoba gaun? See you. Daftar tamu yang kamu buat sudah aku lihat. Pada dasarnya tidak ada masalah. Tapi kenapa aku tidak melihat nama Lin Meiyan? Bukankah dia sahabatmu? Dan dia juga karyawan grup OU. Sebaiknya ikut serta bersama. Aku juga ingin berterima kasih padanya langsung. Dia ada urusan hari itu, jadi tidak bisa datang. Baiklah. Susiu tidak mengundangmu? Undang aku kemana? Sabtu ini ayahnya ada acara amal. Semacam luncuran dana atau apa? Aku tidak tahu pasti. Aku juga tidak terlalu jelas. Kupikir ada apa. Tempat seperti itu tidak cocok untukku. Siu paling mengerti aku. Dia tahu aku tidak suka tempat seperti itu. Dia pasti sudah memikirkan segalanya untukku. Jadi dia tidak memberitahuku. Tapi aku ingin kamu temani aku pergi. Tapi aku benar-benar tidak ingin pergi. Ya. Baik, baik, baik. Sudah disepakati, tidak boleh menyesal, harus pergi.